Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Eh, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Eh, saya mulai dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya dan memang akan sangat baik bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai dalam hati. Berdoa selesai. Teman-teman, semoga teman-teman sehat walafiat ya. Dan amin. Dan jika ada yang kurang sehat, ngomong aja. Nanti bisa ke bagian kesehatan di lantai 1 gitu ya. Dan bisa istirahat dulu di sana. Nah, pada hari ini kita akan kuliah tentang putusan pidana dan atau musyawarah hakim ya untuk sesi pagi, karena nanti siang kita akan beda lagi materinya. Akan tetapi saya ingin mereview dulu kuliah minggu lalu ya. Kuliah minggu lalu itu berkaitan dengan sistem pembuktian pidana, karena ini mata kuliahnya hukum acara pidana gitu ya. Dan itu sesi pagi, dan sesi siangnya itu ada jenis-jenis alat bukti ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya kasih pengantar sedikit ya untuk review yang kemarin. Kan kalau ngomongin sistem pembuktian pidana itu kan minggu lalu kita berbicara dua hal, berbicara tentang indikator pembuktian pidana dan tentang jenis-jenis alat bukti pidana. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat atau sudah memahami maksud saya mengenai sistem pembuktian pidana? Tadi ada angkat tangan duluan, silakan. Ya, siapa namanya? Nama saya Anissa Kusuman Tias, izin menjawab pertanyaan Bapak mengenai minggu lalu yang saya dapat ingat dan saya catat di dalam buku pidana saya. Indikator pembuktian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penuntut umum atau beban pembuktian. Terus yang kedua itu ada 2 alat bukti yang sah. Yang ketiga itu ada sistem pembuktian dalam hukum pidana, itu negatif dalam undang-undang. Selanjutnya ada cara mendapatkan alat bukti yang sah, dan yang terakhir ada kekuatan bukti. Baik, tadi sudah dikatakan oleh Anissa bahwa indikator pembuktian pidana itu ada 5 ya. Salah satunya adalah tadi soal beban pembuktian. Mungkin yang lain juga bisa diingat atau didengar tadi mengenai teori pembuktian, yaitu pembuktian bersifat negatif berdasarkan undang-undang, dan ada bukti minimum atau 2 alat bukti yang cukup ya untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Nah, selain materi tentang sistem pembuktian pidana, minggu lalu kan juga saya menerangkan jenis-jenis alat bukti pidana yang sah. Nah, barangkali di sini ada yang menjadi relawan dan memahami. Oke, silakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Jadi bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP itu ada dari keterangan saksi, lalu keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Baik. Ya, baik, terima kasih Samantha. Tadi sudah kita dengar bersama bahwa jenis alat bukti pidana yang sah itu ada 5 menurut atau berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHP. Yang pertama itu keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima atau terakhir itu keterangan terdakwa. Hari ini sistem KUHP masih menyebut 5 alat bukti dan jenisnya diatur dengan tegas dan dengan jelas sekali ya teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih reviewnya, dan kemudian saya akan masuk ke materi hari ini, yaitu materi tentang bentuk putusan pidana atau musyawarah hakim.
Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa memperhatikan ketentuan pasal 191 KUHAP. Dibuka dulu KUHAP-nya. Baik teman-teman, karena sudah dibuka ya ketentuan pasal 191 KUHAP, ini materi yang sangat penting menurut saya, dan ketika kita belajar hukum acara pidana, teman-teman akan menemukan bentuk putusan hakim pidana yang berbeda dengan kasus-kasus hukum lain. Misalnya kasus hukum perdata, kasus hukum tata usaha negara, dan kasus hukum Mahkamah Konstitusi misalnya. Berdasarkan pasal 191 ayat 1, 2, dan 3, maaf maksud saya berdasarkan pasal 191 ayat 1 dan 2, ini sudah sangat jelas dan terang ya, bahwa bentuk putusan pidana yang pertama itu adalah putusan bebas. Bahasa asingnya free sprach. Gitu ya teman-teman ya. Apa syarat putusan bebas teman-teman menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP? Syaratnya adalah dari hasil pemeriksaan di persidangan ya, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Teman-teman boleh catat ya, makna arti di balik pasal 191 ayat 1 KUHAP boleh sambil dicatat ya, atau diberi catatan di samping pasalnya. Ya. Bahwa untuk menjatuhkan hukuman, maaf maksud saya, untuk putusan bebas berarti harus ada perbuatan pidana dan kesalahan. Gitu ya teman-teman ya. Itu syarat putusan bebas. Sorry, saya ulangi. Syarat putusan bebas itu tidak terpenuhinya kesalahan, walaupun ada perbuatan pidananya. Saya tegaskan, syarat putusan bebas adalah tidak terbuktinya kesalahan. Ya, bukan tidak terpenuhi, tapi tidak terbuktinya kesalahan. Meskipun ada perbuatan yang didakwakan. Dengan perkataan lain, syarat untuk menghukum, kalau dibalik ya, kalau di reverse, nanti akan ketemu di pasal 193 KUHAP, tapi nanti dengan sabar saya akan terangkan. Jadi syarat untuk menghukum itu berarti harus ada perbuatan pidana dan harus ada kesalahan. Jadi kalau orang melakukan perbuatan pidana, ya kan, tetapi tidak punya kesalahan dalam bentuk sengaja atau lalai, menurut pasal 191 harus bebas. Gitu ya. Gitu ya. Jadi bentuk putusan pidana yang pertama bentuknya putusan bebas atau bahasa asingnya free sprach. Saya tulis di papan tulis, putusan bebas sama dengan free sprach. Free sprach. Dasar hukum pasal 191 ayat 1 KUHAP. Oke. Dasar teori ya. Baik. Jadi ini yang saya maksudkan, pasal 191 ayat 1 KUHAP itu mengandung satu dasar hukum dan dasar teori, yang mana menegaskan pasal 191 itu bentuk putusan pidana itu bebas. Dasar teorinya untuk bebas berarti kesalahannya nggak ada. Ya. Oke.
walaupun ada tindak pidananya. Ya, jadi artinya dengan kata lain tidak adil menghukum terdakwa tanpa kesalahan. Walaupun perbuatan pidananya ada. Ya. Gitu ya. Yang berikutnya bisa dilihat 191 pasal 191 ayat 2 KUHP. Bentuk putusan pidana yang kedua yaitu bentuknya adalah putusan lepas. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ya, atau bisa disebut onslah. Ya, onslah van alle rechtsvervolging. Lepas dari segala tuntutan hukum. Apa syaratnya? Menurut hukum, agar putusan itu lepas dan sudah pasti berbeda dengan putusan bebas. Syaratnya adalah perbuatan terdakwa itu terbukti. Ya. Perbuatan terdakwa itu terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana. Berarti perbuatan lain, misalnya perbuatan hukum perdata, perbuatan hukum tata usaha negara, dan lain-lain. Misalnya perbuatan hukum perdata itu misalnya perjanjian. Perjanjian kan berbeda dengan tindak pidana. Perjanjian kan ada kesepakatan. Ya toh? Antara para pihak. Jadi syarat untuk putusan lepas bahwa perbuatan itu, perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa itu bukan perbuatan pidana. Artinya bukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Seperti perbuatan pencurian, ya itu kan dilarang. Perbuatan pembunuhan itu kan dilarang. Nah selain itu, maka bentuk putusan pidana disebut atau dikatakan lepas berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP. Gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir, bentuk putusan pidana yang terakhir adalah bentuk putusan yang sifatnya mempidana atau menghukum. Yang mempidana ya atau menghukum. Yaitu ada di dalam ketentuan pasal 193 ayat 1 ya. Silakan dibuka pasal 193 ayat 1 KUHP, teman-teman. Baik, karena sudah dibuka ketentuan pasal 193 KUHP, saya minta tolong kepada Mbaknya ya. Dibacakan pasal 193 ayat 1 ya. Siapa namanya? Bunga. Bunga. Ya silakan Mbak Bunga. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi dari pasal 193 KUHP ini sudah terang benderang ya, teman-teman ya, bahwa syarat untuk menghukum, mempidana itu ada dua. Terdakwa melakukan tindak pidana, dan ketika melakukan tindak pidana, si terdakwa punya kesalahan. Artinya kesalahan itu bentuknya dua juga kan. Yang bentuknya sengaja, dolus, dan bentuknya lalai, culpa. Demikian ya teman-teman. Terima kasih Mbak Bunga. Sudah dengan clear membaca ketentuan pasal 193 KUHP. Tadi kita sudah mendengar bahwa syaratnya dari huruf A sampai huruf L itu diatur di dalam pasal 197 ayat 1. Tetapi di ayat 2 itu kunci sebetulnya. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari huruf A, B, C, D, E, F, H, I, K, dan L, maka putusan batal demi hukum. Artinya harus ada A, B, C, D, E, F, H, I, K, dan L. Yang nggak ada itu berarti G nggak ada, ya kan? Nggak mesti disebut artinya dalam putusan pidana itu, huruf G itu. Dan J ya, J juga nggak mesti disebut. Artinya format putusan pidana, khususnya di pengadilan negeri, itu ya begitu.
syarat formilnya. Kenapa saya bilang khususnya? Karena ketentuan pasal ini, ketentuan pasal 197 ini tidak mengatur apakah putusan pemidanaan di level pengadilan negeri, banding, atau kasasi. Nggak ada kan kata-kata itu kan? Kita sudah buktikan tidak ada. Nah makanya pasal ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi untuk dimintai kejelasan. Sebenarnya syarat dari huruf A sampai huruf syarat A, B, C, D, E, F, H, I, K, dan L ini untuk di sidang pengadilan negeri aja, atau banding juga, atau kasasi juga, atau peninjauan kembali juga. Nah menurut putusan MK belakangan itu hanya, saya katakan hanya untuk pengadilan negeri aja. Jadi banding, kasasi nggak disebut huruf A, B, C, dan seterusnya. Kenapa? Agar lebih ringkas dan memutus perkaranya lebih cepat seperti itu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi berikutnya yang sebenarnya ini masih satu kesatuan juga, katakanlah submateri ya. Sebelumnya kita membahas bentuk-bentuk putusan pidana, dan sekarang kita masuk ke bagaimana prosedur pengambilan putusan pidana. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mohon dibuka di dalam KUHAP-nya pasal 182 KUHAP. 182 KUHAP dibuka. KUHAP sudah ketemu teman-teman? Baik, coba saya bacakan ya. Khususnya di pasal di ayat 4 ya. Di ayat 4. Dimulai dari ayat 3, maaf. Dimulai dari ayat 3. Nah, kalau diperhatikan, sebelum saya bacakan saya mau terangkan dulu, secara garis besar, prosedur pengambilan putusan itu secara garis besar cuma ada dua teman-teman. Cuma ada dua. Yang pertama, prosedur pengambilan putusan hakim dalam atau melalui jalur musyawarah. Gitu ya. Jadi yang pertama musyawarah jalurnya. Yang kedua, jika musyawarah tak berhasil, maka akan ditempuh suara terbanyak alias voting. Oke? Berturut-turut dasar hukumnya itu ada di pasal 182 ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan terakhir ayat 8. Oke? Oke ya. Nah, saya akan masuk ke prosedur pengambilan putusan melalui jalur musyawarah. Baik teman-teman, jadi ketika kita berbicara prosedur pengambilan putusan pidana melalui jalur musyawarah, itu sebetulnya udah terkonfirmasi di pasal 182 ayat 5. Coba diperiksa dulu. Pasal 182 ayat 5. Bagaimana cara atau prosedur mengambil putusan pidana? Di sana dikatakan itu dilihat diberi ruang hukum atau diberi mandat melalui pasal tersebut kepada hakim yang muda atau yang termuda di antara yang bermajelis. Jadi dalam majelis itu ada hakim muda, ada hakim yang tua gitu ya. Kalau diterusin logika pasalnya begitu atau bahasa pasalnya begitu. Sebenarnya dalam praktek ada hakim yang junior, ada hakim yang senior. Jadi musyawarah itu bukan banyak-banyakan suara, tetapi musyawarah itu semacam ya berunding, kemudian berpikir ya atas apa? Atas dakwaan dan fakta yang terbukti di persidangan. Itu ada di pasal 182 ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Ayat berapa khususnya? Ayat 4 toh. Ya kan? Jadi
yang dirundingkan, yang dipikirkan, yang dirasakan, karena ada keyakinan kan? Ingat, sistem pembuktian pidana kan perlu keyakinan. Ya. Itulah harus sesuai dakwaan, artinya sudah dikunci sebenarnya. Yang dipikirin hakim, yang diyakinkan hakim, yang direnungkan hakim, itu sudah dikunci oleh dakwaan dan segala hal yang terbukti di persidangan gitu. Ya. Nggak boleh tuh kemana-mana lagi. Karena amanah atau mandat pasalnya begitu. Dakwaannya apa dan yang terbukti di persidangan, itulah yang direnungkan, dipikirkan, dan diberi keyakinan, atau lebih tepatnya ada keyakinan lah atas hal-hal tersebut, dua hal tersebut, agar hakim itu dari yang termuda sampai yang hakim yang tertua untuk musyawarah. Gitu ya. Itulah prosedurnya untuk pengambilan putusan melalui jalur musyawarah. Sekarang kita berbicara mengenai jalur pengambilan keputusan tentang suara terbanyak atau voting. Yang sebelumnya musyawarah, yang kita bicarakan kini itu tentang voting. Apabila jalur musyawarah suaranya nggak bulat, ya suaranya nggak bulat, maka KUHAP memberi jalan keluar melalui jalur voting. Berdasarkan pasal 182 ayat 6. Betul nggak? Huruf A dan huruf B. Konfirmasi ya, betul ya. Artinya KUHAP sebagai hukum acara pidana, Criminal Procedure Law, ya bahasa Inggrisnya, itu memberi tata cara bagi hakim memutus atau mengambil putusan pidana. Dikatakan bahwa di pasal 182 ayat 6, pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Huruf A, putusan diambil dengan suara terbanyak. Huruf B, jika ketentuan tersebut huruf A tidak juga terdapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Artinya apa? Di sini berlaku asas indubio pro reo. Secara teoritik berlaku huruf B itu ayat pasal 182 ayat 6 huruf B itu berlaku asas indubio pro reo. Indubio itu bahasa Latin, dalam keraguan-raguan pro. Pro itu berarti apa? Membela ya. Atau cenderung menguntungkan terdakwa, reo. Ya, terdakwa. Artinya apa? Di sini ada kebijaksanaan hukum pidana bahwa hukum pidana itu bukan untuk menghukum atau membalas dendam jika terdapat indubio, keraguan-raguan. Jadi hakim pun diberi panduan, kalau dia ragu, nggak yakin berarti kan nggak bisa, atau nggak pernah ada putusan pidana yang menyatakan, hai A, kamu setengah benar ya dan setengah salah. Dia harus tegas, salah atau tidak bersalah. Sesederhana itu sebetulnya. Makanya ada asas indubio pro reo. Jika hakim ragu-ragu, berdasarkan pasal 182 ayat 6 diberi tata cara pro reo. Pilih hukuman yang menguntungkan si terdakwa. Jadi jelas ya, prosedur pengambilan putusan melalui jalur voting atau suara terbanyak. Baik teman-teman, saya kira cukup materinya ya. Nah, pada kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Saya akan melempar kepada teman-teman, dan teman-teman floor silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya ya. Saya persilakan kepada teman-teman floor. Saya Pak. Ya silakan. Oke, perkenalkan saya Anjeli. Di sini saya ingin bertanya Pak, apa bentuk-bentuk putusan pidana itu apa ya Pak? Baik, terima kasih Jeli, pertanyaannya bagus. Seperti yang tadi saya katakan, putusan pidana itu sudah ketat, berarti sudah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Itu hanya ada 3 jenis putusan pidana. Yang pertama bentuknya bebas atau free sprach. Bentuk putusan berikutnya itu putusan lepas.
yaitu Ontslag van alle rechtsvervolging, dan putusan yang bersifat menghukum atau putusan pidana itu sendiri itu adalah bentuk yang terakhir. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Saya Pak, izin bertanya. Silakan. Nama saya Barik, saya ingin bertanya apa saja syarat-syarat formil untuk putusan pidana, Pak? Baik, terima kasih Barik. Pertanyaannya bagus. Jadi seperti yang sudah saya terangkan, kalau dibuka lagi pasal 197 ayat 1 itu antara lain ya, mesti ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalimat sakral dan secara hukum acara pidana sifatnya kumulatif, sifatnya imperatif, berarti artinya kalau nggak ada irah-irah di kepalanya, di kepala putusan itu, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka akan batal demi hukum. Ya, jadi sifatnya imperatif, berarti diperintahkan oleh hukum, dan sifatnya kumulatif, artinya dari huruf A, B, C, D, E, F, H, I, K, dan L, ya, seperti ayat 2, 197 ayat 2 maksud saya, itu sifatnya kumulatif. Kalau tidak ada, maka juga disebut batal demi hukum. Kalau ada perkembangan terbaru, pasal 197 ayat 1 ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan diubah. Bahwa syarat yang banyak ini, menurut pemohonnya, itu hanya berlaku di pengadilan negeri saja. Artinya banding, kasasi, nggak perlu diulang. Agar apa? Agar ringkas. Ya, agar ringkas. Jadi sudah ada kepastian hukum bahwa syarat formil ini hanya untuk level pengadilan negeri saja. Demikian, Barik. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman, saya persilakan yang lain. Ada yang ingin tangan? Saya, Pak. Baik, silakan. Pertama kali Mas Asa izin mengajukan pertanyaan, bagaimana prosedur pengambilan putusan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim dalam musyawarah dan pemungutan suara atau voting sebagaimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 2 sampai 8. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Asa, pertanyaannya bagus. Tadi Asa bertanya pada pokoknya mengenai prosedur pengambilan putusan dari sisi musyawarah dan dari sisi suara terbanyak atau voting. Pada prinsipnya berdasarkan pasal 182 ayat 5, pengambilan putusan itu jika melalui jalur musyawarah itu dimulai dari hakim yang termuda hingga yang tertua. Bahasa lapangan mungkin hakim junior, dari hakim junior kepada hakim senior gitu ya. Nah, diharapkan suaranya bulat, utuh, seperti lingkaran gitu ya, nggak ada perbedaan. Apabila tidak berhasil melalui jalur musyawarah, maka akan digunakan jalur suara terbanyak atau voting gitu ya. Nah, itu diatur dalam pasal 182 ayat 6 gitu ya. Ayat 6 huruf A. Ya kan? Terkonfirmasi kan di KUHP. Nah, jika voting pun masih ragu-ragu, maka gunakan huruf B. Ya, huruf B itu sebenarnya jika voting itu masih ragu-ragu, itu menggunakan asas in dubio pro reo. Apa itu maknanya? Jika hakim dalam keraguan-raguan, putusan pidana harus diambil dengan menguntungkan terdakwa. Disinilah kebijaksanaan hukum pidana, bahwa hukuman itu tidak selalu untuk membalas dendam. Kalau paradigma teoritiknya, hukuman itu bisa untuk edukasi, rehabilitasi, pemulihan kerugian, dan seterusnya. Baik teman-teman, materi kuliah hari ini cukup. Pada sesi kali ini berbicara tentang bentuk-bentuk putusan pidana serta musyawarah hakim. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan, khususnya melalui tanya jawab. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.